Kultivasi satu klik super system. Bab 216. Judul, Grandmaster bawaan peringkat 1 yang ditonton semua orang. Jika di masa lalu, seorang siswa baru yang baru saja memasuki institut dan telah melewati menara ujian tingkat 20, itu pasti akan menyebabkan keributan besar. Namun kini, tak banyak orang yang memperhatikan monumen batu tersebut. Sebagian besar mata mereka terfokus pada Luo Chen, yang terus-menerus mengutuk dengan ekspresi bingung. Dia telah melewati tingkat ke-20 dari Tower of Trials. Mungkinkah hasil seperti itu tidak cukup untuk memuaskan Luo Chen? Hanya beberapa orang yang tampaknya memikirkan sesuatu, dan mata mereka dipenuhi dengan ejekan saat mereka melihat Luo Chen. Junior Luo, sepertinya kamu juga tertipu. Wang Xi memisahkan kerumunan dan berjalan ke Luo Chen, yang mengutuk dan memarahi. Dia tersenyum dan berkata, tempat di mana level 21 dikirim memang agak aneh. Namun, setelah Tower of Trials lantai 21, itu tidak disiapkan untuk Grandmaster. Hanya Martial Spirit Stage, yang telah menguasai teknik Ki Gathering, dapat menantang lantai 21 dan yang lebih tinggi. Meskipun dia belum melewati level 20, dia masih dari kekuatan besar seperti keluarga Wang dari Laut Utara. Secara alami, pemahamannya tentang Tower of Trials jauh melebihi Luo Chen. Oleh karena itu, Wang Xi tidak perlu memikirkannya untuk menebak mengapa Luo Chen memiliki ekspresi seperti itu di wajahnya. Segera, dia menghiburnya, Junior Luo, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Ketika kamu telah menembus ke tahap Martial Spirit dan menguasai teknik Ki Gathering Soaring, kamu akan dapat terus menantang yang ke-21 dan yang kedua. Tingkat yang lebih tinggi. Dengan bakat Junior Luo, aku khawatir kamu hanya perlu 1 tahun untuk menerobos dari Grandmaster kelas 7 ke Martial Spirit kelas 1. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, ekspresi wajah Wang Xi tiba-tiba menjadi menarik, karena dia mengetahui bahwa Luo Chen telah menembus ke Grandmaster bawaan kelas 1. Luo, Junior Luo, Wang Xi menelan ludahnya dan berkata dengan wajah pahit, kamu menerobos lagi? Adapun mengapa dia berkata, lagi, itu wajar karena ketika dia pertama kali melihat Luo Chen hanyalah seorang Grandmaster bela diri kelas 5. Setelah malam itu, Luo Chen telah sepenuhnya memadatkan niat pedang yang lengkap, dan kultivasinya telah maju dengan pesat, mencapai Grandmaster kelas 7. Luo Chen tidak hanya memecahkan rekor Luo Kingsway di Tower of Trials, dia juga telah menembus ke Grandmaster bawaan kelas 1. Orang aneh macam apa ini? Wang Xi berpikir bahwa dia berasal dari keluarga Wang di Laut Utara, dan wawasannya telah diperluas. Namun, Luo Chen terus menyegarkan pemahamannya tentang kebanggaan surga. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar kata-kata Wang Xi, mata mereka tertuju pada Luo Chen. Setelah memeriksanya dengan cermat, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Karena mereka bisa merasakan bahwa basis kultivasi Luo Chen memang telah mencapai Grandmaster bawaan kelas 1. Sebenarnya, ini juga alasan mengapa Luo Chen baru saja menerobos dan tidak dapat menahan auranya, menyebabkan teknik apokaliptik kehilangan keefektifannya. Jika tidak, selain Luo Kingsway, yang sudah menjadi panggung tertinggi setengah langkah, tidak ada orang lain di Flowing Cloud Institution yang dapat mendeteksi basis kultivasi Luo Chen yang sebenarnya. Ada beberapa pertemuan kebetulan kecil di Tower of Trials, dan aku kebetulan memiliki terobosan. Luo Chen menganggukkan kepalanya dan berkata dengan lemah ketika dia mendengar kata-kata Wang Xi. Nada suaranya sangat tenang, seolah-olah menerobos 3 alam kecil sama alaminya dengan makan dan minum air di matanya. Ketika orang-orang di sekitarnya mendengar ini, mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan kecemburuan. Mungkin di Flowing Cloud Institution, selain Luo Kingsway yang telah menyatu dengan Profound Evil Icebow, hanya Luo Chen yang bisa membuat terobosan dengan begitu mudah. Aku takut Ratu Phoenix, yang muncul entah dari mana 300 tahun yang lalu dan menekan seluruh dunia, dan membuat kebanggaan surga dari generasi yang sama tidak dapat mengangkat kepalanya, hanya begitu saja. Banyak orang melihat wajah Luo Chen yang acuh tak acuh di depan mereka dan menghela nafas dalam hati mereka. Kultivasi satu klik super system.
Bab 217. Judul: Misi menyelesaikan 7 Martial Great Monarch. Namun, dibandingkan dengan orang-orang itu, Ye Zhangle, Yun Nichang dan Wang Xi, yang tahu tentang peluang tersembunyi di Tower of Trials, perlahan menjadi tenang. Bagaimanapun, Luo Chen telah lulus ujian yang ditinggalkan Kaisar Awan Pertama. Dapat dimengerti bahwa dia telah memperoleh beberapa manfaat dari harta yang ditinggalkan Kaisar Awan Pertama. Selain iri, mereka tidak memiliki emosi lain tentang ini. Luo Chen melihat ekspresi orang banyak. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Jun Moxiao tiba-tiba muncul di depannya. Selamat telah melewati menara ujian tingkat 20. Perlakuanmu pastilah perlakuan yang diberikan kepada kebanggaan surga terbaik oleh institut. Jun Moxiao berhenti sejenak, lalu tersenyum dan berkata, tapi kurasa bukan ini yang terjadi. Kamu paling peduli sekarang kan? Saat Jun Moxiao Huaying mendarat, suara prompt system tiba-tiba berdering di benak Luo Chen. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah melewati level 20 menara percobaan dan menyelesaikan misi batas waktu, menara tantangan percobaan. Hadiah, 200.000 energi spiritual. 1 tiket undian. Mengabaikan suara prompt system, Luo Chen memandang Jun Moxiao dan menarik napas dalam-dalam. Dia berkata dengan suara yang dalam, Mentor Jun benar. Yang paling ingin aku ketahui adalah apa yang terjadi saat itu. Baik, karena kamu telah menerobos ke Grandmaster bawaan, kamu memiliki hak untuk mengetahui apa yang terjadi tahun itu. Ikuti aku. Setelah mengatakan itu, Jun Moxiao terbang menuju gunung belakang Flowing Cloud Institution. Ketika Luo Chen melihat ini, dia mengikuti di belakang Jun Moxiao tanpa ragu-ragu. Sangat cepat, mereka berdua menghilang dari pandangan semua orang. Ketika para siswa dari Flowing Cloud Institution melihat adegan ini, mereka juga bubar. Namun, berita bahwa Luo Chen telah menembus Tower of Trials level 20 pada tantangan pertamanya akan segera menyebar ke seluruh Flowing Cloud Institution. Wang Xi, Zhang Juechen dan yang lainnya juga pergi. Hanya Luo Qingsui yang masih berdiri di tempat yang sama. Setelah merenung sejenak, dia mengejar tempat Jun Moxiao dan Luo Chen pergi. Di hutan batu di belakang gunung Flowing Cloud Institution, Jun Moxiao dan Luo Chen muncul di tengah hutan batu. Jun Moxiao melambaikan tangannya, dan sebuah formasi muncul dari udara tipis, mengisolasi mereka dari dunia luar. Katakan padaku, apa yang ingin kamu ketahui? Jun Moxiao bersandar pada pilar batu dan menatap Luo Chen. Luo Lingyun, Luo Jingcheng, dan apa yang terjadi dengan keluarga Luo? Mengapa lelaki tua ini berakhir di tempat seperti kota Lingyun? Pada akhirnya, peran apa yang dimainkan keluarga ibu kota Xiao di tempat ini? Luo Chen mengangkat kelopak matanya, menatap Jun Moxiao, dan mengucapkan kata demi kata. Sepertinya kamu tahu banyak informasi. Jun Moxiao tersenyum ketika mendengarnya. Apakah inkarnasi Cloud Emperor memberitahumu tentang hal itu di Tower of Trials? Luo Chen mengangguk dan tidak menyangkalnya. Dia tahu betul bahwa petinggi Flowing Cloud Institution seperti Jun Moxiao pasti sudah tahu tentang keberadaan inkarnasi Kaisar Yun. Hanya saja mereka tidak bisa memicu persidangan Kaisar Yun, jadi mereka tidak bisa melihat inkarnasi Kaisar Yun. Aku tidak yakin tentang Luo Lingyun, tapi aku tahu bahwa dia adalah kakak dari leluhur keluarga Luomu, Luo Jingcheng. Selain itu, dia juga salah satu dari 7 Martial Monarch yang mendirikan Kekaisaran Awan Terapung bersama dengan Kaisar Awan Pertama, Kaisar Yun. Adapun 5 Martial Monarch lainnya, mereka adalah leluhur keluarga Luo, Luo Jingcheng, leluhur keluarga Pegunungan Terapung Ye Tingchao, leluhur keluarga ibu kota Xiao, leluhur keluarga Su ibu kota, Su Guanlan, dan dekan pertama Lembaga Awan Mengalir, Nangong Wen. Di antara 7 praktisi Martial Monarch, Kaisar Yun, leluhur keluarga Luo, dan Luo Jingcheng adalah yang terkuat. Kultivasi 1 klik super system. Bab 218. Judul, Peristiwa Masa Lalu yang Memalukan Ras Manusia. Ketika Luo Chen mendengar kata-kata Jun Moxiao, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak. Ketika dia mendengar tentang asal-usul keluarga Luo dari inkarnasi Kaisar Yun di Menara Ujian, Luo Chen berpikir bahwa Kekaisaran Awan Terapung didirikan oleh Kaisar Yun, Luo Lingyun, dan leluhur keluarga Luo, Luo Jingcheng. Dia tidak menyangka bahwa selain Kaisar Yun dan Luo Jingcheng dan Luo Lingyun, ada 4 ahli Martial Monarch lainnya yang berkontribusi pada pembentukan Kekaisaran Awan Terapung. Adapun kekuatan yang ditinggalkan oleh 4 Martial Monarch, mereka masih ada sampai sekarang, dan mereka semua adalah raksasa di Kekaisaran Awan Terapung. Tidak perlu membicarakan keluarga Xiao di ibu kota.
tampaknya memiliki hubungan langsung dengan penurunan keluarga Luo, dan itu adalah penyebab utama yang menyebabkan Luo Xiao meninggalkan ibu kota. Keluarga Ye di Floating Ridge juga merupakan kekuatan tertinggi di Floating Cloud Empire. Namun, mereka selalu menjaga profil rendah. Bahkan keluarga Kekaisaran Awan Terapung tidak berani memandang rendah keluarga Ye. Keluarga Su ibu kota dan lembaga awan mengalir yang ditinggalkan oleh Nangong Wen adalah dua negara adidaya yang mendominasi Kekaisaran Awan Terapung. Salah satunya adalah Sekolah Bela Diri Awan Terapung yang mendominasi Kekaisaran Awan Terapung, dan yang lainnya adalah ORG, institusi tertinggi yang merebut kebanggaan surga dari Kekaisaran Awan Terapung. Tidak peduli kekuatan apa itu, mereka adalah raksasa di seluruh Kekaisaran Awan Terapung. Luo Chen menenangkan diri dan menatap Jun Moxiao. Dia berkata dengan lemah, "Silakan lanjutkan, Mentor Jun." Jun Moxiao mengangguk dan tersenyum ketika mendengarnya. Adapun alasan mengapa keluarga Luo menolak, serta alasan mengapa Luo Xiao berakhir di kota Lingyun dan menyembunyikan namanya, aku pikir kamu memiliki beberapa tebakan. Berbicara sampai titik ini, Jun Moxiao berhenti sejenak untuk sejenak, lalu menatap Luo Chen dan berkata dengan ekspresi serius, "Tebakanmu benar. Ini semua karena keluarga Xiao di ibu kota. Sekitar 500 tahun yang lalu, klan Tulang menyerbu Kabupaten Changlan Barat. Pada saat itu, Kabupaten Changlan Barat adalah wilayah kekuasaan Luo Lingyun. Namun, Luo Lingyun tidak memiliki ahli waris, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Oleh karena itu, Luo Jingcheng, yang juga merupakan keturunan leluhurmu, bertanggung jawab atas tempat ini. Karena klan Tulang telah menginvasi Kabupaten Changlan di wilayah barat, keluarga Luo tentu saja bukan satu-satunya yang peduli dengan masalah ini. Pemimpin keluarga Luo, Luo Jingming, telah memimpin pasukan elit keluarga Luo ke sisi barat Kabupaten Changlan. Pada akhirnya, dia dibunuh oleh tentara klan Tulang. Meskipun pasukan lain berhasil selamatkan mereka tepat waktu, keluarga Luo masih terluka parah, dan status mereka diambang kehancuran. Orang yang memimpin pasukan klan Tulang untuk membunuh keluarga Luo adalah salah satu orang yang dikirim oleh keluarga ibu kota Xiao. Pada titik ini, mata Jun Moxiao dipenuhi dengan ejekan, dan dia berkata dengan sopan, setelah kejadian itu, keluarga Xiao menjelaskan bahwa keluarga Xiao yang bertindak atas kemauannya sendiri dan membunuh keluarga Xiao yang memimpin pasukan klan Tulang untuk membunuh para ahli keluarga Luo. Namun, siapapun dengan mata yang tajam bisa melihat itu. Ini adalah skema jahat keluarga Xiao, dan mereka ingin mengambil kesempatan untuk melemahkan keluarga Luo. Lagi pula, di ibu kota, keluarga Su tidak peduli dengan urusan dunia. Mereka hanya mengendalikan 4 papan peringkat, sedangkan keluarga Yun adalah keluarga kekaisaran. Jika keluarga Xiao ingin memperluas kekuatan mereka, mereka hanya bisa menyerang keluarga Luo. Ekspresi Luo Chen tiba-tiba berubah suram. Niat membunuh melonjak di matanya saat dia menggertakkan giginya dan berkata, lalu, dia tidak berpikir bahwa Jun Moxiao akan menggunakan kebohongan yang mudah terungkap untuk menipunya. Jadi akan mudah diekspos. Dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Luo, yang tidak dapat mendominasi satu wilayah pun di kota Lingyun, sebenarnya akan menjadi kekuatan super di ibu kota Kekaisaran Awan Terapung. Dia tidak pernah berpikir bahwa keluarga Xiao akan melakukannya. Berkolusi dengan musuh luar klan manusia untuk melemahkan dan menekan keluarga Luo. Orang harus tahu bahwa klan Tulang dan klan Hantu adalah musuh bebuyutan klan manusia. Klan manusia yang tak terhitung jumlahnya dari klan manusia dikuburkan di medan perang antara klan manusia dan klan Hantu. Keluarga Xiao, di sisi lain, tidak ragu untuk bergabung dengan kekuatan yang begitu kuat untuk melemahkan keluarga Luo. Ini memalukan klan manusia. Kultivasi satu klik super system. Bab 219. Judul, Misi Seri 3/10. Kemudian, Jun Moxiao menarik napas dalam-dalam ketika dia mendengar kata-kata Luo Chen. Ada sedikit kemarahan di wajahnya. Dia berkata perlahan, adapun bagian selanjutnya, adalah 300 tahun yang lalu ketika penganut iblis teratai hitam menyapu seluruh Kekaisaran Awan Terapung. Dengan bantuan penganut iblis teratai hitam, keluarga Xiao telah sepenuhnya mengubur para ahli dari iblis teratai hitam, keluarga Luo. Hanya sebagian kecil keluarga Luo yang dapat melarikan diri dengan nyawanya di bawah perlindungan lembaga awan mengalir dan keluarga ibu kota Su. Pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain berakhir di Kabupaten Changlan di barat, yang dirusak oleh klan Tulang. Setelah beberapa perubahan, keluarga Luo jatuh sepenuhnya. Bahkan kita tidak tahu kemana mereka pergi. Pada titik ini, ekspresi wajah Jun Moxiao berangsur-angsur menjadi tenang.
Dia menatap Luo Chen dalam-dalam sebelum dia berkata, "Apa yang terjadi?" "Baru 20 tahun yang lalu ayahmu, Luo Xiao, muncul entah dari mana. Dia menerobos masuk ke ibu kota dan menimbulkan badai di langit. Dia mencoba untuk membalikkan keluarga Xiao untuk membalas dendam untuk keluarga Luo di masa lalu. Hasilnya tentu saja ayahmu gagal dan meninggalkan ibu kota. Keberadaannya tidak diketahui. Jika aku tidak pergi ke kota Lingyun secara kebetulan, aku tidak akan tahu bahwa keluarga Luo dan ayahmu bersembunyi di sana." Jun Moxiao memandang Luo Chen dan berkata dengan serius. Luo Chen perlahan-lahan menghembuskan napas dari udara busuk. Niat membunuh terus bergulir di matanya, seolah-olah dia ingin merobek semua yang ada di depannya menjadi berkeping-keping. Pada saat ini, suara prompt sistem tiba-tiba terdengar di benak Luo Chen. "Ding, selamat kepada pengguna karena telah menyelesaikan misi berantai, dendam masa lalu, 2/9, hadiah, 1 juta energi spiritual, sepotong memori dari Luo Xiao. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil memicu misi berantai pas Grudges 3/9. Tuan rumah, tolong kalahkan semua jenius keluarga Xiao dalam kompetisi untuk peringkat naga di Kekaisaran Awan Terapung sebagai langkah pertama untuk membalas dendam pada keluarga Xiao. Kamu akan dihargai dengan 200.000 energi spiritual untuk setiap orang yang kamu kalahkan. 1 tiket undian." Ketika dia mendengar suara prompt system, niat pedang di tubuh Luo Chen menyembur keluar tak terkendali. Itu menarik tanda pedang silang di tanah sekitarnya. Keluarga Xiao. Mata Luo Chen menggantung rendah, dan tubuhnya dikelilingi oleh sinar pedang yang berkedip-kedip. Dia tampak seperti raja pedang, mengendalikan hidup dan mati banyak orang. Jun Moxiao menghela nafas diam-diam ketika dia melihat ekspresi Luo Chen. Dia tidak tahu apakah itu baik atau buruk untuk memberitahu Luo Chen tentang ini. Menurut bakat Luo Chen, jika dia fokus pada kultivasi, tidak akan lama bagi martial monarch baru untuk lahir di Kekaisaran Awan Terapung. Tapi sekarang, ada kebencian di hati Luo Chen. Jun Moxiao tidak yakin apakah itu akan mempengaruhi kemajuan kultivasinya. Dia menggelengkan kepalanya. Tepat saat dia akan berbicara, mata Jun Moxiao tiba-tiba fokus. Dia melihat tidak jauh dan berkata dengan mendengus dingin, "Siapa itu?" Luo Chen juga dengan cepat mengalihkan pandangannya ke tempat Jun Moxiao melihat. Pedang tanpa jejak diam-diam meninggalkan tubuhnya, dan esensi pedang di tubuhnya beredar dengan cepat. Sosok sedingin abadi berjalan keluar dari balik pilar batu. Siapa lagi jika itu bukan Luo Qingsui? Namun, pada saat ini, wajah Luo Qingsui juga gelap seperti air, dan sepasang matanya yang jernih dipenuhi air mata. Ada kemarahan yang melonjak. "Kakak Sue." Luo Chen menghela nafas lega ketika dia melihat orang yang datang. Setelah itu, dia buru-buru bertanya, "Kakak Sue, mengapa kamu ada di sini?" Luo Qingsui melirik Luo Chen. Ekspresinya dingin, tanpa jejak emosi. Jantung Luo Chen berdetak kencang. Dia tahu betul bahwa setiap kali Luo Qingsui mengungkapkan ekspresi seperti ini, itu akan menjadi ekspresi marahnya. Dan target kemarahannya justru dia, Luo Chen. Dia sangat bijaksana mundur ke belakang. Luo Chen bersandar pada pilar batu dan tersenyum canggung pada Luo Qingsui. Dia berbisik, "Kakak Sue." Kultivasi 1 klik super system. Bab 220. Judul, Kemarahan Qingsui Pikiran Luo Chen. "Kenapa kamu tidak memberitahuku?" Luo Qingsui menatap Luo Chen. Wajah cantiknya sedingin es, dan tidak ada yang berani mendekatinya. "Beritahu kamu apa?" Luo Chen tertegun sejenak dan tidak bereaksi sejenak. Wajah Luo Qingsui menjadi lebih muram ketika dia mendengar itu. Menurutnya, ini tidak diragukan lagi Luo Chen berpura-pura bodoh. Mengambil napas dalam-dalam dan menahan dorongan untuk memukuli Luo Chen dengan keras, Luo Qingsui mengatakan kata demi kata, "Mengapa kamu tidak memberitahuku tentang keluarga Xiao?" Mulut Luo Chen berkedut saat mendengarnya. Bisakah dia mengatakan bahwa dia lupa? Melihat Luo Qingsui, yang seberat air, Luo Chen dengan bijaksana menahan kata-katanya dan berkata dengan polos, "Aku pikir kamu sudah tahu Sister Sue. Bukankah Mentor Jun memberitahu kamu sebelumnya?" Ekspresi Luo Qingsui membeku, lalu dia menoleh untuk melihat Jun Moxiao. Ada kilatan dingin di matanya yang jernih. Jun Moxiao berbeda dari Luo Chen. Dia lebih takut pada Luo Chen. Bagaimanapun, Luo Chen tampaknya telah tumbuh dewasa setelah ditipu oleh Penatua Agung dan mengalami hidup dan mati sekali. Dia tidak perlu khawatir tentang dia lagi. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa tentang orang luar ini, Jun Moxiao. Mulut Jun Moxiao berkedut saat melihat ini.
Dia berkata dengan sedih, pergi dan temukan orang tuamu. Dia tidak akan membiarkan aku memberitahumu. Jika bukan karena fakta bahwa aku mengungkap jejak orang tuamu di kota Lingyun, dia mungkin tidak akan memberitahu Luo Chen tentang ini. Luo Qingsui tertegun di tempat ketika dia mendengar ini, dan tidak tahu harus berkata apa. Luo Chen menggelengkan kepalanya ketika dia melihat ini. Dia berbisik, kakak Sue, peringkat naga akan muncul dalam waktu beberapa bulan. Aku berencana untuk membunuh semua jenius keluarga Xiao di luar peringkat naga. Meskipun misi yang diberikan oleh sistem adalah untuk mengalahkan para jenius keluarga Xiao, Luo Chen bermaksud melakukannya dengan lebih teliti, dan langsung mengubur generasi muda keluarga Xiao. Masih ada setengah tahun lagi sampai Dragon Ranking muncul. Jika dia berusaha lebih keras, dengan bantuan sistem, dia mungkin bisa membunuh semua jenius keluarga Xiao. Lakukan saja sesukamu. Luo Qingsui ragu-ragu sejenak ketika dia mendengar ini. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, Phoenix Ranking dan Dragon Ranking akan muncul bersamaan. Aku akan menemukan cara untuk mengeluarkan orang-orang dari keluarga Xiao dari peringkat Phoenix Ranking. Ketika Junmo Xiao mendengar kata-kata saudara kandung, wajahnya tanpa sadar bergetar, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dengan bakat Luo Chen dan Luo Qingsui, mereka mungkin benar-benar dapat menangkap semua jenius keluarga Xiao dalam satu gerakan. Junmo Xiao juga senang melihat ini. Bagaimanapun, keluarga Xiao berada di kekaisaran awan terapung, dan tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa mereka dikelilingi oleh musuh. Jika bukan karena janji Kaisar Yun kepada leluhur keluarga Xiao pasti sudah hancur sejak lama. Jika Luo Chen dan Luo Qingsui benar-benar membunuh semua jenius keluarga Xiao di peringkat naga dan Phoenix, keluarga Xiao tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melakukan apapun pada Luo Chen dan Luo Qingsui. Baiklah, meskipun kalian berdua berbakat, kamu masih perlu meningkatkan kekuatanmu untuk menarik semua jenius keluarga Xiao turun dari peringkat naga dan Phoenix. Junmo Xiao menenangkan emosinya, memandang Luo Chen dan Luo Qingsui, dan berkata dengan nada datar, Luo Chen telah menghabiskan banyak energi untuk masuk ke menara ujian hari ini. Ayo pergi dan istirahat dulu. Adapun Qingsui, kamu akan pergi ke pengasingan di gua es mendalam di gunung belakang untuk jangka waktu. Itu hanya akan memberimu manfaat dan tidak membahayakan. Setelah mengatakan itu, Junmo Xiao melambaikan tangannya dan membubarkan formasi di sekitarnya, lalu sosoknya menghilang. Luo Chen dan Luo Qingsui saling memandang, mengangguk, dan meninggalkan hutan batu ke arah yang berbeda. Kultivasi satu klik super system. Bab 221. Judul, Atribut saat ini menyimpulkan metode kultivasi. Institusi Cloud mengalir, institusi Pil, asrama. Luo Chen sedang berbaring di tempat tidur, pintu kamar tertutup rapat, dan halaman di luar juga ditutup, menolak semua pengunjung. Ketika Luo Chen pergi ke belakang gunung untuk mendengarkan Junmo Xiao berbicara tentang dendam masa lalunya, berita tentang dia melewati lantai 20 Tower of Trials telah menyebar ke seluruh Flowing Cloud Institution. Saat ini, dia adalah orang yang paling banyak dibicarakan di Flowing Cloud Institution. Karena itu, Luo Chen dikelilingi oleh banyak orang dalam perjalanan kembali ke asramanya. Luo Chen tidak punya pilihan selain menutup pintu dan menolak para tamu. Dia tidak melihat siapapun. Untungnya, Ye Zhangle dan yang lainnya tahu bahwa Luo Chen tidak akan dapat memiliki kedamaian selama periode waktu ini, jadi mereka tidak mengganggunya. Kalau tidak, Luo Chen mungkin tidak bisa memasuki kultivasi terpencil dengan tenang. Sistem, buka panel karakteristik. Setelah berbaring di tempat tidur sebentar, Luo Chen meletakkan tangan kirinya di belakang kepalanya dan tiba-tiba memerintahkan sistem di dalam hatinya. Begitu dia mengatakan itu, panel cahaya tembus pandang muncul di depan mata Luo Chen. Tuan rumah, Luo Chen, pemurnian jiwa. Kultivasi, Grandmaster bawaan kelas 1, 1/700.000. Tingkat kultivasi, tingkat tinggi, 140.000 per 999.000. Metode kultivasi saat ini, Kitab Pedang Yuan Murni, mendominasi refinement 65.000 per 200.000. Dapat beralih kultivasi teknik, mantra pengumpul jiwa kekurangan dasing, mantra pengumpul ki keluarga Luo. Metode jantung streamer tidak lengkap, pemula 1/20.000, 20 poin, level. Teknik kultivasi tubuh, teknik kultivasi tubuh bison. Keterampilan bela diri, pedang salib Spael, Detroit Shadow Sword, teknik pedang cahaya mengalir one slash of shocking flood. Skill gerakan, Cerane Shadow Fascination Tracing, Flowing Light Step. Heavenly Rock Movement teknik latihan pemula 1/20.000.
teknik rahasia, teknik apokaliptik, niat pedang soul tempering, teknik pengendalian binatang tidak lengkap. Teknik pemurnian pil kelas 4, 20.000 per 80.000. Energi spiritual, 406,503, tingkat pertumbuhan saat ini, 550 per menit. Kesempatan lotre tersisa, 5. Pemahaman chance, 1. Kesempatan pengurangan keterampilan, 1. Misi yang belum selesai, peringkat dendam masa lalu 3/9, evolved, skill surgawi tidak lengkap. Melihat statistik di jendela statistik, Luo Chen berpikir sejenak dan bertanya dalam hatinya, sistem, apakah ada batasan untuk pengurangan metode kultivasi? Kesempatan untuk menyimpulkan teknik kultivasi ini adalah ketika dia mencoba menerobos ke menara ujian. Untuk beberapa alasan, itu telah menjadi peringkat pertama dari daftar elit, dan itu adalah hadiah dari sistem. Tidak sulit bagi Luo Chen untuk menebak kegunaan hadiah ini. Hanya saja dia tidak yakin apakah ada batasan pada teknik kultivasi. Fungsi ini tidak memiliki batasan pada teknik kultivasi yang telah disimpulkan, kata sistem prompt sound di benak Luo Chen. Namun, fungsi ini hanya berlangsung selama 1 jam, sama seperti pemahaman alam Tao. Semakin tinggi level teknik kultivasi, semakin lambat kecepatan deduksi. Jika level teknik kultivasi terlalu tinggi, mungkin tidak akan bisa untuk menyimpulkan teknik kultivasi lengkap dalam durasi fungsi ini. Setelah mendengar suara prompt system, Luo Chen tidak ragu-ragu dan segera memerintahkan aktifkan pengurangan teknik kultivasi segera. Fungsi turunan metode kultivasi telah diaktifkan. Tepat ketika suara Luo Chen jatuh, suara prompt system terdengar di benaknya. Luo Chen hanya merasakan energi spiritual surga dan bumi di sekitarnya bergetar. Pada saat yang sama, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan melonjak ke arahnya, menyebabkan lautan kesadarannya bergetar. Setelah beberapa saat, pikiran Luo Chen menjadi jernih. Kata-kata yang tak terhitung jumlahnya tampaknya telah muncul di langit di atas lautan kesadarannya. Luo Chen tahu betul bahwa ini adalah tanda fungsi derivasi teknik kultivasi diaktifkan. Dia tidak berani lalai dan mulai berlatih teknik jantung awan mengalir yang tidak lengkap dalam pikirannya. Datang. Kultivasi 1 klik super system. Bab 222. Judul, hasil pengurangan 3 pilihan. Itu benar, Luo Chen sedang berpikir untuk menyimpulkan teknik jantung awan mengalir yang tidak lengkap dalam upaya untuk memanfaatkan kekuatan sistem untuk menyelesaikan teknik kultivasi yang telah dibuat oleh penguasa pedang awan mengalir di masa lalu. Pertama, metode jantung streamer yang lengkap bisa sangat meningkatkan kekuatannya, bahkan jika dia menggunakan kultivasi. Tapi saat ini, yang paling dia gunakan adalah langkah ringan yang mengalir dan teknik pedang cahaya yang mengalir. Namun, kekuatan dari kedua skill tempur ini dipengaruhi oleh Flowing Cloud Heart Technique. Jika dia bisa menyelesaikan Flowing Cloud Heart Technique, mungkin Flow Light Step dan teknik pedang cahaya mengalir dapat digolongkan sebagai skill tempur high grade of kelas bumi. Kedua, metode Streamer Heart yang lengkap terkait dengan misi khusus miliknya. Keterampilan surgawi yang tidak lengkap pada jendela statistiknya mengharuskannya untuk mengambil pedang master pedang Flowing Light dan metode Streamer Heart, dan membuat teknik pedang cahaya mengalir menjadi keterampilan pedang peringkat surga sekali lagi. Oleh karena itu, apapun aspeknya, Luo Chen akan selalu mengutamakan metode Streamer Heart. Saat Luo Chen mempraktikkan metode jantung streamer dalam pikirannya, bayangan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di langit di atas lautan kesadarannya, dan dia bisa samar-samar melihat garis meridian di tubuh bayangan itu. Beberapa meridian di setiap tubuh bayangan menyala. Seiring waktu berlalu, sebagian besar bayangan berubah menjadi gelembung dan menghilang, hanya menyisakan beberapa bayangan di belakang. Luo Chen, yang melihat pemandangan ini melalui pandangan batinnya, mengerti apa yang sedang terjadi. Dia bergumam, sepertinya bayangan yang tersisa ini adalah rute sirkulasi Zenki setelah metode Streamer Heart. Tapi aku tidak tahu rute mana yang terbaik. Melihat selusin hantu yang tersisa di langit di atas lautan kesadarannya, Luo Chen tidak bisa menahan perasaan tidak berdaya. Jika tebakannya benar, rute sirkulasi Zenki yang diwakili oleh selusin sosok ilusi bukanlah masalah. Namun, akan sulit untuk menemukan rute terbaik untuk meningkatkan efisiensi kultivasi. Terutama karena metode jantung streamer kompatibel dengan teknik pedang cahaya yang mengalir dan langkah cahaya yang mengalir. Dalam keadaan seperti itu, bahkan kecepatan metode Streamer Heart yang disediakan oleh metode Streamer Heart adalah yang kedua. Jika dia tidak memilih jalan yang benar, itu akan menyebabkan metode Streamer Heart tidak dapat secara sempurna menandingi teknik pedang cahaya mengalir dan Flow Light Step.
Itu akan menjadi kerugian besar. Saat Luo Chen memikirkan hal ini, selusin sosok yang duduk bersila di lautan kesadarannya tiba-tiba berdiri dan melepaskan langkah ringan yang mengalir. Mengikuti casting langkah cahaya yang mengalir, ketiga siluet berubah menjadi gelembung di tempat. Jelas, metode Streamer Heart yang mewakili penyelesaian ketiga siluet ini tidak berpengaruh pada langkah cahaya yang mengalir. Sekarang, langkah selanjutnya adalah teknik pedang cahaya mengalir. Dengan pikiran, hantu yang tersisa di atas lautan kesadaran Luo Chen mengeluarkan pedang panjang. Lebih dari 10 hantu dengan cepat melambaikan pedang panjang di tangan mereka. Sangat cepat, beberapa hantu runtuh, hanya menyisakan 3 siluet melayang di atas laut kesadaran Luo Chen. 3 jalan. Luo Chen mengerutkan kening, dan sedikit keraguan muncul di wajahnya. Menurut situasi dari teknik pedang cahaya mengalir, Streamer Heart Method yang diwakili oleh ketiga gambar ini bisa sangat cocok dengan teknik pedang cahaya mengalir. Namun, sebagai perbandingan, First Ghost lebih agresif. Menurut rute sirkulasi Zenki First Ghost, serangan metode jantung Streamer harus lebih kuat dari 2 yang terakhir. Sosok kedua mewakili jalur pertahanan. Angka ketiga mewakili rute yang lebih rata-rata. Itu tidak sebagus 2 yang pertama, tetapi rata-rata lebih baik. Kultivasi 1 klik super system. Bab 223. Judul, Lotere lagi-lagi hadiahnya berubah. Merenungkan sejenak, mata Luo Chen dipenuhi dengan tekad saat dia membuat keputusan. Di langit di atas Divine Sense-nya, bayangan kedua dan ketiga berubah menjadi gelembung dan menghilang, hanya menyisakan bayangan pertama yang mengambang di langit di atas laut kesadaran Luo Chen. Setelah itu berubah menjadi sejumlah besar informasi dan bergegas ke pikiran Luo Chen. Luo Chen menggosok kepalanya yang agak bengkak. Sebelum dia bisa memilah informasi baru di benaknya, suara prompt sistem tiba-tiba berdering di benaknya. Ding, selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan metode Streamer Heart yang tidak lengkap. Kamu telah memperoleh teknik kultivasi peringkat bumi tingkat tinggi, metode Streamer Heart. Kecakapan saat ini, pelatihan pemula, 1/50.000. Tingkat pertumbuhan energi spiritual telah meningkat menjadi 600 poin per menit. Ding, ding, selamat kepada tuan rumah untuk mendapatkan metode Streamer Heart, misi khusus keterampilan surgawi tidak lengkap kemajuan setengah. Setelah mendengar suara prompt system, mata Luo Chen menyipit. Dia tidak pernah berpikir bahwa metode Streamer Heart sebenarnya adalah teknik kultivasi peringkat bumi tingkat tinggi. Orang harus tahu bahwa teknik kultivasi tidak semudah diperoleh seperti teknik kultivasi. Nilai teknik kultivasi peringkat bumi tingkat tinggi tidak lebih rendah dari beberapa teknik kultivasi tingkat surga. Faktanya, beberapa metode kultivasi tingkat tinggi peringkat bumi bahkan lebih berharga daripada banyak keterampilan bela diri peringkat surga. Misalnya, metode Streamer Heart yang baru saja dipahami Luo Chen. Sayangnya, tidak cocok untuk pergi keluar dan menguji pedang sekarang. Kalau tidak, aku khawatir aku akan dikepung dan diawasi lagi. Luo Chen tiba-tiba menghela nafas dan berkata tanpa daya. Dia telah menembus level ke-20 Tower of Trials dalam tantangan pertamanya. Penampilan seperti itu memang sedikit mengejutkan. Jika dia berjalan keluar dari halaman sekarang, dia mungkin akan dikelilingi oleh sekelompok besar orang yang datang untuk menyatakan niat baik mereka. Jika dia menunjukkan kekuatan yang lebih menakjubkan, dia mungkin tidak akan bisa memiliki kedamaian untuk waktu yang lama. Lupakan saja, mari kita bicara tentang tes pedang nanti. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan melihat panel atribut yang mengambang di depannya. Justru kolom di panel atribut yang mencatat peluang Lucky Draw. Kesempatan yang tersisa untuk menarik lotere. 5. Aku ingin tahu barang bagus apa yang akan muncul kali ini. Luo Chen menggosok kedua tangannya, wajahnya dipenuhi dengan antisipasi. Sistem muncul. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen memerintahkan sistem di dalam hatinya. Sebelum Luo Chen bisa menyelesaikan kata-katanya, pemandangan di depannya tiba-tiba berubah. Luo Chen sendiri mengalami kesurupan. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia sudah berada di langit berbintang yang redup. Di depannya, 5 star rolet besar berdiri tegak, memancarkan aura kuno dan tak terbatas. Di permukaan star rolet ada semua jenis barang. Luo Chen dengan santai menyapu mereka, dan hatinya tanpa sadar mulai memanas. Apakah karena basis kultivasiku meningkat? Mengapa aku merasa bahwa hal-hal di atas roda kali ini jauh lebih baik dari sebelumnya? Luo Chen melihat item-item di Star Roulette dan hanya bisa bergumam. Hadiah lotere akan berubah sesuai dengan basis kultivasi tuan rumah. Setelah tuan rumah menerobos ke Grandmaster bawaan, King Martial, dan Martial Monarch,
hadiah lotre akan sangat berubah. Suara sistem terdengar di Luo. Pikiran Chen menjawab keraguannya. Jadi begitu, Luo Chen tiba-tiba mengerti. Kemudian, dia melihat star roulette di depannya dengan tatapan membara. Tanpa ragu-ragu, dia memerintahkan, mulai lotre. Begitu Luo Chen selesai berbicara, 5 star roulette besar mulai berputar dengan cepat. Item pada mereka menjadi buram mengikuti rotasi star roulette. Sangat cepat, 5 bintang roulette berubah menjadi 5 roda cahaya besar. Tidak mungkin untuk melihat item pada mereka dengan jelas. Kultivasi satu klik super system. Bab 224. Judul, Sinar Api Jantung Bumi Memelihara Api Spiritual. Berhenti. Setelah beberapa saat, Luo Chen melihat roda pemintal di depannya dan berkata dengan suara yang dalam. 5 bintang roulette berhenti dan jarum menunjuk ke item yang berbeda. Sebelum Luo Chen dapat dengan hati-hati melihat apa yang ditunjuk oleh penunjuk, suara prompt sistem berdering di benaknya. Ding, selamat kepada pengguna karena mendapatkan sinar api geosentris. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan seni tempering tubuh bison iblis. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan formula pil Soul Nurturing Pill. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan rumput berbentuk pedang. Ding, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan tungku pembakar hati. Saat suara prompt sistem terdengar, langit berbintang di depan Luo Chen tiba-tiba hancur. Visi Luo Chen menjadi gelap. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah kembali ke kamarnya. Di sampingnya, 5 bola cahaya mengambang terus-menerus. Jelas, hal-hal di dalam 5 bola cahaya ini adalah hadiah yang diperoleh Luo Chen dari lotre. Luo Chen merenung sejenak dan pertama-tama meraih bola cahaya di sisi paling kiri. Krek, bola cahaya pecah, dan sinar api kuno muncul di tangan Luo Chen. Sinar api itu hanya seukuran telapak tangan, tetapi memancarkan perasaan kuno dan berat. Sinar api telah lama padam, dan hanya beberapa tetes minyak kering yang tersisa. Itu hampir tidak menempelkan sumbu ke sinar api. Apa gunanya benda ini? Luo Chen memegang sinar api geosentris dan mengukurnya, tetapi dia tidak menemukan petunjuk apapun. Sinar api geosentris, harta karun rahasia yang diciptakan oleh Sekte Api Li kuno. Itu dapat memelihara api spiritual, membuatnya lebih mudah untuk berevolusi. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa sinar api geosentrik Flamelem perlu dikonversi menggunakan geosentrik Flamelam dan tingkat konversinya tidak memuaskan. Sama seperti Luo Chen sedang melihat sinar api geosentris di tangannya dengan ekspresi bingung, sebaris kata-kata kecil tiba-tiba muncul di garis pandang Luo Chen. Memelihara api spiritual, mempermudah api spiritual untuk berevolusi. Mata Luo Chen menyala, dan hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia masih memiliki geosentrik Scorching Flame di tangannya yang bisa berevolusi menjadi geosentrik Scorching Flame. Misi untuk mengembangkan api geosentrik Scorching Flame menjadi api emas Vena Bumi. Sebelumnya, dia khawatir dia tidak akan dapat menemukan cara untuk mengembangkan geosentrik Scorching Flame. Namun, tepat saat dia akan tertidur, sistem mengiriminya bantal. Bukankah sinar api geosentris ini adalah pilihan terbaik untuk digunakan untuk mengembangkan api panas geosentris? Dia merenung sejenak. Luo Chen mengeluarkan beberapa cincin semesta dari cincin semesta interspatialnya dan perlahan mendekati sinar api geosentris. Halo samar tiba-tiba muncul di geosentrik Flame Lamp. Api di tangan Luo Chen kehilangan energi roh mereka dan berubah menjadi fragmen yang melayang ke bawah. Di sinar geosentrik Flame Lamp, sinar api menjadi sedikit lebih halus. Melihat adegan ini, Luo Chen tidak bisa membantu tetapi merasa agak terdiam. Dia akhirnya mengerti mengapa sistem secara khusus mengingatkannya pada kekurangan geosentrik Flame Lamp. Menurut tingkat konversi ini, jika dia ingin sinar geosentrik Flame Lamp diisi dengan sinar api, dia akan membutuhkan setidaknya 10.000 batu roh kelas rendah. Meskipun batu roh kelas rendah di tangannya tidak sedikit, dia tidak mampu menyia-nyiakannya seperti itu. Dan yang lebih penting, Luo Chen tidak tahu bahwa kecepatan sinar api geosentris mengkonsumsi sinar api cepat dan lambat. Jika konsumsi sinar api terlalu cepat, itu akan menjadi masalah yang merepotkan bagi Luo Chen. Mari kita coba dulu. Luo Chen merenung sejenak dan mengeluarkan setumpuk kecil cincin semesta dari cincin semesta interspatialnya. Semuanya diubah menjadi sinar api geosentrik Flame Lamp. Lapisan tipis sinar api muncul di sinar geosentrik Flame Lamp. Luo Chen menggelengkan kepalanya dan membimbing benih api geosentrik Scorching Flame di dantiannya untuk membelah gumpalan.
Itu mengalir di sepanjang meridiannya ke ujung tangan kanannya dan akhirnya mendarat di sinar api geosentris. Cahaya redup dipancarkan dari geosentrik flame lamp, menerangi kamar Luo Chen. Pada saat yang sama, aroma samar melayang keluar dari sinar geosentrik flame lamp dan dengan cepat menyebar ke seluruh ruangan. Kultivasi satu klik super system. Bab 225. Judul, Formula Pil Pemeliharaan Jiwa, Rumput Roh Berbentuk Pedang. Saat aroma yang tidak biasa menyebar, Luo Chen samar-samar bisa merasakan esensi pedang di tubuhnya menjadi jauh lebih aktif. Bahkan ada energi spiritual surga dan bumi yang melonjak ke arahnya dari segala arah. Oh, mata Luo Chen berbinar. Dia bergumam, sinar api geosentris ini juga memiliki efek meningkatkan kecepatan kultivasi. Jika itu masalahnya, bahkan jika sinar api geosentris membutuhkan batu roh dalam jumlah besar, itu adalah harta karun. Setelah merenung sebentar, Luo Chen mengeluarkan semua cincin alam semesta kelas rendah dari cincin alam semesta kelas rendah dan menumpuknya di samping sinar. Sangat cepat, sinar api geosentris di samping sinar api geosentris berubah menjadi tumpukan puing, dan lapisan sinar api yang tebal muncul di sinar. Luo Chen mengangguk ringan ketika dia melihat ini. Setelah itu, tatapannya turun ke 4 bola cahaya lainnya yang tergantung di depannya. Tanpa ragu-ragu, Luo Chen mengulurkan tangannya dan meraih salah satu bola cahaya. Sing! Sebuah gulungan kuno muncul di tangan Luo Chen. Di sisi gulungan, ada beberapa kata kecil, formula pil pemulihan jiwa. Luo Chen tidak asing dengan pil pemulihan jiwa. Dia telah mencatat pil semacam ini dalam pengalaman pemurnian pil alkemis kelas 9. Pil pemeliharaan jiwa adalah pil kelas 6 yang bisa menyehatkan jiwa dan memperkuat lautan kesadaran. Dapat dikatakan bahwa itu adalah pil yang sangat cocok dengan seorang alkemis. Bagaimanapun, hal terpenting bagi seorang alkemis adalah nyala api dan kekuatan jiwa mereka. Dan pil bergizi jiwa yang dapat menyehatkan jiwa ini tidak diragukan lagi dibuat khusus untuk seorang alkemis. Namun, meskipun Luo Chen telah mengetahui tentang pil bergizi jiwa dari pengalaman pemurnian pil alkemis kelas 9, sang alkemis tidak meninggalkan formula pil untuk pil bergizi jiwa. Awalnya, Luo Chen berencana untuk menunggu selama 2 hari sampai dia menyelesaikan 20 tingkat Tower of Trials. Setelah beberapa waktu, dia akan mencari wakil dekan lembaga pil, Ling Feng, atau Gulin untuk bertanya tentang pil pemulihan jiwa dan formula pil. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia akan menampilkan formula pil dari pil pemulihan jiwa terlebih dahulu. Setelah memasukkan formula pil pemulihan jiwa ke dalam cincin semesta, tatapan Luo Chen beralih ke 3 bola cahaya lainnya. Senyum tipis muncul di sudut mulut Luo Chen. Dia mengulurkan tangannya dan meraih bola cahaya di sebelah kanan. Bola cahaya pecah, dan bilah rumput panjang dan lurus dengan tepi tajam muncul di tangan Luo Chen. Pada saat yang sama, ada pedang ki yang kuat. Bilah rumput muncul di sekitar bilah cahaya. Jika bukan karena Luo Chen secara tidak sadar mengedarkan teknik kultivasi tubuh bison, dia akan dipotong oleh energi pedang yang mengelilingi rumput. Apakah ini rumput berbentuk pedang? Luo Chen melihat rumput di tangannya dan tidak bisa menahan senyum. Itu benar-benar nama rumput. Itu memang terlihat seperti pedang panjang. Setelah mengatakan itu, Luo Chen segera berbalik dan duduk di tempat tidur dengan menyilangkan kaki. Matanya tertutup rapat, dan dia memegang rumput berbentuk pedang dengan tangan kanannya. Energi pedang beredar di dalam tubuhnya. Pedang intens samar terpancar dari tubuh Luo Chen, seolah beresonansi dengan tanaman berbentuk pedang di tangan Luo Chen. Sejumlah besar energi pedang muncul di ruangan dan mengelilingi Luo Chen, membuatnya tampak seperti raja di antara pedang. Luo Chen masih tenggelam dalam kondisi kultivasi. Saat dia terus mengedarkan kitab suci pedang Yuan murni, energi pedang murni pada rumput berbentuk pedang diekstraksi oleh Luo Chen sedikit demi sedikit. Itu mengalir melalui meridian di tubuhnya dan akhirnya berkumpul di dantiannya. Saat Luo Chen bergerak, tanaman berbentuk pedang di tangannya berubah menjadi kuning dan kuning dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, itu berubah menjadi abu-abu dan berubah menjadi bubuk yang jatuh ke tanah. Luo Chen perlahan membuka matanya. Cahaya pedang yang tajam melintas di matanya. Niat pedang yang agung bergegas keluar dari tubuh Luo Chen, dan dengan cara yang mengesankan yang tampaknya mampu menembus dunia, itu menebas ke arah tanaman pot di kamar Luo Chen. Kultivasi satu klik super system. Bab 226. Judul, Tahap Keberhasilan Kecil Niat Pedang. Tubuh bison iblis yang keras. Wos, swos, bas.
Suara samar angin pecah bisa terdengar di udara sebelum menghilang. Tatapan Luo Chen jatuh pada tanaman pot di sudut ruangan, dan kemudian dia tersenyum. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa niat pedang yang keluar barusan telah benar-benar menghancurkan kekuatan hidup tanaman di dalam pot. Hanya niat pedang saja yang dapat menghancurkan semua kekuatan hidup pemuda ini dari pegunungan binatang iblis. Sepertinya niat pedang telah mencapai tahap keberhasilan kecil. Luo Chen berpikir dalam hati. Niat pedang bukanlah akhir dari praktisi pedang. Sebaliknya, memadatkan niat pedang hanyalah awal dari dao praktisi pedang. Adapun para senior, praktisi pedang juga telah membuat pembagian terperinci dari niat pedang. Secara umum, niat pedang dibagi menjadi bentuk embrionik dari niat pedang yang baru lahir, niat pedang keberhasilan kecil, niat pedang keberhasilan besar, dan niat pedang yang sempurna. Dalam niat pedang ini, jika seseorang membagi niat pedang menjadi 100%, niat pedang yang baru lahir akan menjadi 10% niat pedang, 30% niat pedang akan keberhasilan kecil, 70% niat pedang akan menjadi keberhasilan besar, dan 100% niat pedang akan berhasil. Jadilah sempurna. Ada desas-desus bahwa ada divisi lain setelah inten pedang yang sempurna. Namun, bukan itu yang perlu diketahui Luo Chen sekarang. Bagaimanapun, kemajuan niat pedang dipenuhi dengan kesulitan. Kebanggaan surga yang tak terhitung jumlahnya terjebak di satu alam, tidak dapat maju lebih jauh. Bahkan dengan bantuan sistem, Luo Chen tidak berani mengatakan bahwa dia akan dapat mencapai niat pedang yang sempurna dalam waktu singkat. Karena itu, dia tidak membidik terlalu tinggi. Luo Chen menarik pandangannya dari tanaman pot dan melihat dua bola cahaya yang melayang di sampingnya. Dia tersenyum dan meraih bola cahaya di sebelah kiri. Saat bola cahaya pecah, sebuah buku kuno muncul di tangan Luo Chen. Di sampulnya, ada 5 kata agung yang tertulis, Seni Tempering Tubuh Bison Iblis. Mata Luo Chen tertuju pada kata-kata itu, seolah-olah dia benar-benar melihat seekor bison iblis kuno mengaum ke arah langit. Ini seharusnya hasil dari teknik kultivasi bison iblis kuno, kan? Luo Chen melihat buku kuno di tangannya dan tertawa dengan suara rendah. Dia pernah memiliki teknik kultivasi tubuh yang disebut teknik kultivasi tubuh bison, dan itu berkembang sesuai dengan bagian yang tidak lengkap dari seni melahap matahari bison iblis dari klan bison iblis. Sekarang, nama seni tempering tubuh bison iblis banyak berhubungan dengan klan bison iblis kuno. Dia membuka buku kuno di tangannya, dan melihat apa yang tertulis di halaman judul buku itu. Satu kalimat langsung mengkonfirmasi tebakan Luo Chen. Seni tempering tubuh bison iblis ini berasal dari warisan tertinggi lainnya dari klan bison iblis, seni menginjak surga bison iblis. Dalam hal kelas, itu telah mencapai peringkat bumi tingkat rendah, yang satu tingkat lebih tinggi dari teknik kultivasi tubuh bison kelas mendalam tingkat tinggi. Setelah membaca seni tempering tubuh bison iblis secara rinci, Luo Chen duduk bersila di tempat tidur dan mencoba untuk mengedarkan seni tempering tubuh bison iblis. Esensi pedang di tubuhnya mengalir melalui semua meridian di tubuhnya. Rambut hitam Luo Chen berkibar meskipun tidak ada angin, dan tubuhnya perlahan memancarkan aura tebal dan berat. Di belakangnya, bayangan bison iblis terlihat samar-samar. Itu mengangkat kepalanya dan meraung ke langit. Kuku depannya terangkat tinggi, seolah ingin menginjak langit dan bumi di bawah kakinya. Luo Chen bertindak seolah-olah dia tidak menyadarinya. Dia masih tenggelam dalam kondisi kultivasi. Bayangan bison iblis di belakangnya tiba-tiba menjadi hidup dan mengeluarkan raungan yang dalam. Setelah itu, dia menginjak tanah dan mendarat di punggung Luo Chen. Puff! Luo Chen menyemburkan seteguk darah setelah diinjak oleh bayangan sapi iblis. Darahnya hitam legam dan mengandung banyak kotoran. Luo Chen menghentikan kultivasi dan perlahan membuka matanya. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan agak terdiam. Awalnya, dia berpikir bahwa seni tempering tubuh bison iblis kultivasi mirip dengan teknik kultivasi tubuh bison kultivasi, tetapi sekarang, sepertinya dia terlalu naif. Kultivasi satu klik super system. Bab 227. Judul, Kelemahan Teknik Kultivasi Tungku Pembakaran Jantung. Ding, selamat kepada tuan rumah karena berhasil mendapatkan kultivasi, seni tempering tubuh bison iblis. Kecakapan saat ini, pembelajaran awal, 1/50.000. Saat Luo Chen menyelesaikan status kultivasinya, suara prompt sistem terdengar di telinganya. Mendengar sistem prompt sound, sudut mulut Luo Chen berkedut lagi, dan dia menggelengkan kepalanya. Seni tempering tubuh bison iblis adalah teknik kultivasi tubuh, dan kesulitan kultivasi jauh lebih tinggi daripada teknik kultivasi Qi.
tingkat seni tempering tubuh bison iblis jauh lebih rendah daripada metode jantung streamer yang lengkap, tetapi kecakapan yang dibutuhkan untuk naik level adalah sama. Sepertinya aku tidak perlu mempertimbangkan untuk meningkatkan seni temper tubuh bison iblis dalam waktu singkat. Luo Chen berpikir dalam hati. Pertama, dia tidak memiliki permintaan yang tinggi untuk teknik kultivasi tubuh dalam waktu singkat. Dengan hanya seni tempering tubuh bison barbar saja, itu sudah cukup baginya untuk memajukan kultivasinya ke tahap martial spirit. Kedua, kesulitan seni tempering tubuh bison iblis kultivasi independen lebih tinggi. Juga, melalui kultivasi barusan, Luo Chen memiliki beberapa pemahaman tentang seni tempering tubuh bison iblis. Jika dia ingin menggunakan seni tempering tubuh bison iblis kultivasi, dia harus menggunakan pasta obat rahasia dari garis keturunan bison iblis kuno klan iblis. Jika tidak, jika dia memaksakan seni tempering tubuh bison iblis kultivasi, itu akan seperti apa yang dia lakukan barusan, dan dia akan terluka oleh serangan balik dari teknik tersebut. Dia menggelengkan kepalanya. Luo Chen untuk sementara mengesampingkan seni tempering tubuh bison iblis, dan pada saat yang sama, dia mengarahkan pandangannya ke bola cahaya mengambang terakhir di depannya. Ini seharusnya tungku pembakaran hati. Seharusnya tungku pembakaran hati kan? Luo Chen bergumam dengan suara rendah, lalu mengulurkan tangannya untuk mengambil bola cahaya dan menghancurkannya. Bintik-bintik kecil cahaya melayang ke bawah. Setelah itu, tungku pil merah aneh muncul dari udara tipis di kamar Luo Chen. Mata Luo Chen berbinar saat melihat ini. Tanpa ragu-ragu, dia menyuntikkan gumpalan senki ke dalam susunan api di bawah tungku pil. Api emas samar muncul, suhu di dalam ruangan naik dengan cepat, dan butiran keringat muncul di dahi Luo Chen. Sungguh nyala api yang sombong. Luo Chen berhenti memasukkan senki ke dalam formasi pengumpulan api ketika dia melihat ini. Pada saat yang sama, dia diam-diam terkejut. Biasanya, susunan api yang dibawa pada tungku pil hanya bisa digunakan sebagai pendukung, dan kekuatan apinya terbatas. Jika dia memperbaiki pil yang berada di bawah kelas 5, itu tidak akan menjadi masalah. Namun, jika dia ingin meramu pil yang berada di atas kelas 5, itu tidak mungkin untuk menyelesaikan benih api yang dibentuk oleh formasi pengumpulan api biasa di tungku pil. Namun, melihat tungku pembakaran hati di depannya, sebuah ide absurd muncul di hati Luo Chen. Itu bergantung pada Heart Burning Furnace ini. Dia takut hanya dengan mengandalkan susunan api yang dibawa oleh tungku pil, dia akan dapat memperbaiki pil obat tingkat apapun. Burning Heart Furnace, legenda mengatakan bahwa itu ditempa oleh pandai besi yang melampaui pengrajin ilahi dengan seluruh upaya hidupnya. Tungku pil berisi Burning Heart Flame yang terbentuk dari darah dan gairah pandai besi. Mengaktifkan susunan api akan secara otomatis mengaktifkan api jantung pembakaran yang tersembunyi di tungku pil. Jika digunakan untuk waktu yang lama, itu dapat menyebabkan serangan balik dari jantung api yang membara dan menyebabkan penyimpangan ki. Sama seperti Luo Chen sedang menatap Burning Heart Flame di depannya, sebaris kata-kata kecil tiba-tiba muncul di garis pandangnya. Jadi begitu, Luo Chen menyadari di dalam hatinya, dan kemudian langsung memasukkan Burning Heart Furnace ke dalam cincin penyimpanannya. Saat ini, teknik pemurnian pilnya telah mencapai kelas 4, jadi dia tidak punya rencana untuk meningkatkannya dalam waktu singkat. Bagaimanapun, peringkat naga akan lahir dalam waktu setengah tahun, jadi dia tidak berani ceroboh. Secara alami, dia akan memimpin dalam mempersiapkan dirinya untuk menerobos ke kelas 4. Sementara Luo Chen sedang menampilkan lotere di kamarnya, di pusat kota ibu kota, di istana kekaisaran, seorang pria parubaya yang tampak seusia dengan Luo Xiao sedang duduk di singgasana naga. Di tangannya ada liontin batu giok yang sangat indah. Kultivasi satu klik super system. Bab 228. Judul: Kaisar Yun telah tiba. Teman kecil Luo Chen. Aku tidak pernah berpikir bahwa akan ada seseorang yang bisa lulus ujian yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita di menara percobaan. Pria parubaya itu bergumam dengan suara rendah. Setelah itu, dia menoleh ke petugas di sampingnya dan berkata, "Berikan perintahku." Siapkan kereta untukku. Aku ingin melakukan perjalanan ke Flowing Cloud Institution. Ya, yang mulia. Petugas yang berdiri di samping pria parubaya itu mengangguk dan berkata dengan hormat, "Aku benar-benar ingin melihat pahlawan muda yang lulus ujian yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita." Pria parubaya itu tersenyum dan menunggu pelayan melaporkan bahwa kereta telah disiapkan sebelum dia berdiri dan berjalan keluar dari aula. Luo Chen secara alami tidak tahu tentang hal-hal ini. Setelah menyingkirkan Burning Heart Furnace, dia tertidur di tempat tidur.
Meskipun melewati level ke-20 Tower of Trials pada tantangan pertamanya memang agak mengejutkan, itu masih merupakan beban besar baginya. Alasan mengapa dia tidak merasa lelah sebelumnya adalah karena Luo Chen hanya memikirkan undian, itulah sebabnya dia memaksa dirinya untuk tidak tidur siang. Malam berlalu tanpa sepatah kata pun. Keesokan harinya, Luo Chen bangun pagi-pagi dan dengan cepat meninggalkan asrama untuk mencari Ling Feng atau Gulin. Dia ingin bertanya kepada mereka tentang teknik kultivasi internal dari Pil Institution. Sepanjang jalan, selalu ada orang yang menatap Luo Chen dengan rasa ingin tahu dan iri di mata mereka. Mereka ingin melihat tantangan pertama ini. Apakah murid baru yang telah melewati tingkat ke-20 menara ujian benar-benar memiliki 3 kepala dan 6 lengan? Luo Chen juga sedikit terdiam saat dia diawasi oleh semua orang. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Mata dan kakinya berada di tubuh orang lain. Mungkinkah dia tidak akan membiarkan orang mengawasinya? Memikirkan hal ini, Luo Chen mempercepat langkahnya. Sebelum dia bisa berjalan jauh, sosok yang terengah-engah berlari dari jauh. Setelah melihat Luo Chen, pemilik sosok itu mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar di wajahnya. "Junior Luo, kamu di sini? Cepat, ikuti aku ke gerbang akademi. Ada hal baik yang menunggumu di sana." Pemilik sosok itu buru-buru berbicara ketika dia melihat Luo Chen. Luo Chen memiliki kesan tentang sosok itu. Dia tahu bahwa dia adalah seorang jenius yang sedikit terkenal dari Battle House dan berada di peringkat 20 besar peringkat perang. Namun, justru karena inilah jejak keraguan muncul di hati Luo Chen. Untuk dapat menyebabkan seorang ahli yang berada di peringkat 20 teratas dari peringkat perang kehilangan ketenangannya seperti ini, hal mengerikan macam apa yang harus dia lihat menyebabkan dia berperilaku sedemikian mengerikan? Sambil menggelengkan kepalanya, Luo Chen merenungkan dalam hatinya untuk sementara waktu. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, dia langsung bergegas menuju pintu masuk utama akademi. Dengan kecepatan Luo Chen, dia tiba di gerbang utama akademi dengan sangat cepat dengan kecepatan penuhnya. Ketika dia tiba di dekat gerbang utama, Luo Chen menemukan bahwa sekitar gerbang utama sebenarnya dikelilingi oleh orang-orang. Pada saat yang sama, sebuah kereta yang sangat mewah berhenti di luar gerbang utama akademi. Kereta Cloud Emperor. Mata Luo Chen menyipit ketika dia melihat kereta yang indah. Dia diam-diam terkejut. Di Kekaisaran Awan Terapung, selain Kaisar Awan saat ini, tidak ada yang berani menggunakan kerangka kereta seperti itu, kecuali jika dia ingin ditangani oleh keluarga kerajaan. Sekarang kereta Cloud Emperor telah muncul di luar Flowing Cloud Institution, bukankah itu berarti? Sebelum Luo Chen bisa berpikir lebih dalam, seorang pria parubaya yang bermartabat keluar dari kereta Cloud Emperor. Dia melihat sekeliling dan akhirnya menatap Luo Chen. "Aku adalah Kaisar Awan Kekaisaran Awan Terapung saat ini, Yun Xiao." Pria parubaya itu memandang Luo Chen dan berkata dengan serius, "Aku pikir teman muda adalah Luo Chen yang lulus Tower of Trials tingkat 20. Mendengar kata-kata Yun Xiao, orang-orang di sekitarnya tidak bisa tidak menatap Luo Chen, mata mereka dipenuhi dengan kecemburuan. Kultivasi satu klik super system. Bab 229. Judul, semua orang cemburu dan diam-diam setuju. Apa yang mereka dengar? Cloud Emperor sebenarnya menyebut Luo Chen teman kecil. Sebagai penguasa Kekaisaran Awan Terapung, setiap kata dan tindakan Kaisar Awan akan dibesar-besarkan oleh orang-orang dengan motif tersembunyi. Sekarang Cloud Emperor telah memanggil Luo Chen teman kecil di depan semua orang. Mereka sudah bisa memperkirakan seberapa tinggi status Luo Chen di Floating Cloud Empire di masa depan. Bukankah itu baru saja melewati tingkat ke-20 menara ujian? Apakah ada kebutuhan untuk memperingatkan Yang Mulia? Di kerumunan, Yang Mulia Kaisar Awan terlalu sopan kepada Luo Chen ini. Jika dia begitu tinggi, dia mungkin akan jatuh terlalu parah. Itu benar, itu benar. Yang Mulia Kaisar Awan benar-benar terlalu memuji Luo Chen ini, kan? Seseorang segera bergema ketika dia mendengar ini. Jika apa yang dikatakan Kaisar Awan Yang Mulia tersebar hari ini, bukankah status Luo Chen akan meroket dalam sekejap? Aku juga berpikir begitu. Cloud Emperor mendengarkan diskusi di sekitarnya. Ekspresinya tenang, dan tidak ada kegembiraan atau kemarahan di wajahnya. Beberapa siswa di kerumunan yang sedang memandu cerita di dalam menara ujian memandang sekelompok siswa yang berbisik, mata mereka dipenuhi dengan jijik. Karena mereka tahu betul bahwa alasan Cloud Emperor secara pribadi datang ke Flowing Cloud Institution bukan karena Luo Chen telah melewati Tower of Trials level 20. Itu karena Luo Chen telah lulus ujian yang ditinggalkan Kaisar Awan pertama di menara ujian. Jika bukan karena itu,
Belum lagi Luo Chen baru saja menembus level 20 Tower of Trials, bahkan Luo Chen telah menembus level ke-30 dengan kekuatan Master Bela Diri Xiantian kelas 1. Level ke-40 dari Tower of Trials tidak akan membuat Cloud Emperor khawatir. Luo Chen juga mendengar diskusi di sekitarnya, tetapi dia tidak mengambil hati. Itu hanya sekelompok orang yang bahkan tidak tahu cerita di dalam menara ujian. Dalam beberapa hari, berita ini secara alami akan dilupakan. Orang-orang ini juga akan mengalihkan perhatian mereka ke hal-hal lain. Jadi Yang Mulia Cloud Emperor yang datang secara pribadi. Luo Chen tidak menyambut Anda dari jauh. Saya harap Yang Mulia bisa memaafkan saya. Luo Chen menangkupkan tangannya ke arah Cloud Emperor dan berkata dengan suara yang dalam. Teman muda Luo, kamu tidak perlu melakukan ini. Cloud Emperor menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, aku datang ke sini karena aku mendengar bahwa seorang jenius telah melewati menara ujian tingkat 20. Aku datang ke sini untuk mengambil lihat karena aku bersemangat. Cloud Emperor dan Luo Chen telah menyembunyikan ujian yang ditinggalkan Kaisar Yun selama percakapan mereka. Lagi pula, ujian Kaisar Yun terlalu sulit untuk dipicu, dan melewatinya sama sulitnya dengan naik ke surga. Sejak pendirian Flowing Cloud Institution, meskipun tidak banyak Heaven Sprite muda yang memicu ujian Kaisar Yun, itu masih jauh melebihi jumlah 2 tangan. Namun, sebelum Luo Chen, tidak ada satu orang pun yang berhasil lulus ujian Kaisar Awan. Dalam keadaan seperti itu, jika berita tentang ujian Kaisar Awan tersebar, itu mungkin akan mempengaruhi banyak siswa akademi. Oleh karena itu, meskipun Cloud Emperor dan Luo Chen tidak berkomunikasi satu sama lain, mereka masih diam-diam menyembunyikan berita tentang ujian Cloud Emperor. Bagaimanapun, mereka yang tahu tentang ujian Kaisar Awan pasti akan memahaminya di dalam hati mereka. Para siswa yang tidak tahu tentang itu juga akan memiliki alasan untuk menghibur diri mereka sendiri. Membunuh 2 burung dengan 1 batu. Seberapa baik itu? Teman muda Luo, mengapa kamu tidak mengikutiku ke kereta untuk mengobrol? Cloud Emperor melihat sekeliling pada peningkatan jumlah orang, lalu menoleh ke Luo Chen dan berkata sambil tersenyum. Terserah Anda, Yang Mulia. Luo Chen mengangguk dan berkata dengan serius. Ikut denganku. Cloud Emperor tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia membawa Luo Chen langsung ke kereta. Dia melambaikan tangannya dan mengaktifkan formasi di kereta, mengisolasinya dari dunia luar. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat pemandangan ini, meskipun mereka penasaran, mereka mengerti apa yang dimaksud Cloud Emperor dan dengan cepat bubar. Namun, berita bahwa Kaisar Awan secara pribadi datang untuk menemukan Luo Chen akan segera menyebar ke seluruh institusi awan mengalir. Kultivasi 1 klik super system. Bab 230. Judul, Pikiran Kaisar Awan Pertukaran Nilai yang Setara. Di dalam kereta, Yun Xiao menatap Luo Chen dengan mata terbakar dan berkata dengan suara yang dalam, Teman muda Luo, bolehkah aku bertanya, apa harta yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita di Tower of Trials? Yun Xiao tidak bisa disalahkan karena kehilangan ketenangannya seperti ini. Itu karena berita yang diturunkan dari generasi ke generasi di keluarga Yun bahwa harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Yun di Tower of Trials ditutupi dengan lapisan misteri. Meskipun Yun Xiao adalah Kaisar Awan saat ini, dia hanya mendengar tentang harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Yun di menara ujian. Dia tidak tahu apa itu. Ini juga alasan mengapa dia bergegas ke Flowing Cloud Institution setelah menerima berita dari Yun Nichang. Dia tahu bahwa seseorang telah lulus ujian yang ditinggalkan oleh Kaisar Yun di menara percobaan. Dia benar-benar penasaran. Meskipun Kaisar Yun telah meninggalkan beberapa informasi tentang harta yang ditinggalkan di menara ujian di keluarga Yun, itu masih belum jelas. Selama ribuan tahun, keluarga Yun telah mencoba menebak apa yang ditinggalkan Kaisar Yun di Tower of Trials, tetapi tidak ada yang pernah mengkonfirmasinya. Karena meskipun Kekaisaran Awan Terapung telah menghasilkan sejumlah besar kebanggaan surga dalam 1000 tahun terakhir, tidak ada yang pernah lulus ujian Kaisar Yun seperti Luo Chen. Bahkan jika kebanggaan surga itu memicu ujian Kaisar Awan, mereka hanya akan berakhir dengan akhir yang menyedihkan pada akhirnya. Mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat harta karun yang ditinggalkan oleh Kaisar Awan. Luo Chen tidak bisa membantu tetapi merasa terdiam ketika dia mendengar kata-kata Yun Xiao. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Yun Xiao, sebagai Kaisar Awan saat ini, akan datang ke institusi awan mengalir dengan cara yang begitu megah hanya untuk menanyakan apa yang ada di dalam harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Awan. Dia menggelengkan kepalanya. Baru sekarang Luo Chen memandang Yun Xiao dan berkata dengan serius, ada 6 harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Senior Yun. Namun,
Aku memperoleh seni rahasia lingkaran 9 naga awan milik leluhur keluarga Luo, yang berikan kepada senior Yun untuk diamankan. Adapun apa 5 item lainnya, aku tidak tahu. Apakah teman muda Luo benar-benar tidak pernah melihat 5 harta lainnya? Yun Xiao sedikit tidak mau ketika mendengar ini, jadi dia bertanya. Luo Chen mengangguk dan berkata dengan serius, 6 harta karun semuanya terbungkus oleh cahaya putih. Aku hanya mengambil satu secara acak darinya, tetapi aku tidak berharap itu menjadi sesuatu dari leluhur keluarga Luo tinggalkan. Begitu, Yun Xiao mengangguk. Dia merenung sejenak dan berkata kepada Luo Chen, sejauh yang aku tahu, Yun Long Neng Changes dari keluarga Luo membutuhkan sejumlah besar ramuan berharga untuk mendukung kultivasi. Aku khawatir itu akan sangat sulit bagi teman muda Luo untuk menyukseskan kultivasi sendirian. Apa maksud yang mulia? Mata Luo Chen menyipit ketika mendengar ini, dan ekspresinya menjadi serius. Dia belum memulai kultivasi untuk transformasi 9 naga awan. Alasannya adalah bahwa bahkan level awal transformasi Cloud Dragon 9 membutuhkan bantuan dari beberapa bahan obat yang sangat berharga. Dan dia tidak memiliki bahan obat seperti itu di tangannya. Ini menyebabkan Luo Chen bahkan tidak dapat mencoba kultivasi, transformasi 9 naga awan. Demikian pula, Luo Chen juga tidak dapat meminjam kekuatan sistem untuk dengan cepat meningkatkan kemahiran transformasi Cloud Dragon 9. Aku akan membantumu menyelesaikan kultivasi transformasi 9 naga awan, tapi aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku. Yun Xiao memandang Luo Chen, matanya menjadi tajam, dan tubuhnya mengeluarkan tekanan yang berat. Tolong bicara, Yang Mulia, kata Luo Chen kepada Yun Xiao setelah berpikir sejenak. Dia ingin mendengar apa yang Kaisar Awan ingin dia lakukan. Dia bahkan bisa membantunya menyelesaikan kultivasi transformasi Cloud Dragon 9. Orang harus tahu bahwa dengan merekam informasi yang direkam dalam chip giok transformasi 9 awan naga, Luo Chen tahu betul berapa banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kultivasi transformasi naga 9 awan.